Halo Sobat JMPS, kembali lagi sama aku Konita di podcast spesial Spektral. Nah, pada malam Jumat ini kita kedatangan narasumber terbaik kita untuk nyeritain pengalaman-pengalaman apa sih yang mereka rasain yang horor banget katanya. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ke narasumbernya. Pertama-tama ada Kang siapa? Halo semuanya, nama saya Wanda Reza dari Pendidikan Sosiologi. Oke, halo semuanya, nama aku Nalia, aku juga dari Pendidikan Sosiologi. Nama saya Latif Hakim dari mahasiswa UPI. Oke, setelah kenalan ini, gimana nih kabar Akang Tetehnya nih pada hari ini? Udah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sih. Oke, setelah tadi kita kenalan sama Akang Tetehnya, kita langsung aja ke cerita horornya. Oke, pertama ke Akang Reza. Cerita horor ya, pengalaman pribadi mungkin ya, karena saya senang berkegiatan di alam terbuka gitu. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 4 sorean saya berangkat ke Gunung Putri gitu bersama satu teman orang saya. Nah, sesampainya di base camp itu maghrib. Jadi kita di base camp siap-siap dulu bersantai gitu ngopi di warung. Nah, berangkat ke puncak itu jam tujuan habis isya. Nah setelah isya gitu kita berangkat berdua kan waktu itu. Ya biasalah di perjalanan trekking malam-malam itu karena saya juga sudah sering ya gitu. Jadi kayak terasa nggak ada apa-apa gitu biasa aja. Nah udah jam 10 sampai di puncak. Terus ya kita makan-makan gitu, buka tenda, bikin api unggun, bersantai dan lain-lain. Nah teman saya jam 11 sudah tidur nih teh. Nah, sebenarnya Kang mau nanya dulu Kenapa? cuacanya gimana? Nah alhamdulillah cukup baik banget gitu. Jadi meskipun anginnya lumayan gede ya waktu itu. Dan yang saya ingat ternyata waktu itu malam Jumat nih pas teh Kang. Iya malam Jumat. Ya kita juga nggak tahu ya, maksudnya kayak ngedadak gitu loh, kayak kita lagi nongkrong nih di rumah, ayo ke gunung. Spontan. Iya spontan, makanya nggak ada persiapan yang gimana kan, jadi kita modal nekat aja bisa dibilang seperti itu. Tanya amat Kang. Ya karena udah biasa kan. Anak gunung Tapi banget. yang temannya itu biasa nggak? Sama seperti saya, jadi kita tuh suka berdua gitu kalau ke gunung. Barengan. Ya barengan, kadang bertiga kadang berempat, tapi ini kebetulan lagi berdua. Nah jam 11 malam tuh saya masih di api unggun nih, teman saya udah tidur di tenda. Ya saya masih bersantai gitu di luar sampai sekitar jam 1-an. Mulai lapar nih Kang teh, saya mulai lapar. Terus stok makanan udah habis, saya tanyain kan ke temen, boleh nggak ini saya makan gitu. Oh nggak boleh ternyata, buat besok katanya. Jadi ada stoknya buat besok. Iya nggak ada lagi buat sarapan pagi gitu. Jadi ya udahlah saya tahan kan. Saya masuk ke tenda jam 2 tuh, jam 2 subuh. Ya main HP gitu. Walaupun nggak ada kuota kan, main game offline atau apa. Tapi saya nggak kuat itu waktu itu, lapar banget nggak tahu kenapa. Malam-malam posisi. Ya saya memutuskan untuk turun ke bawah sendiri. Ya itu beli makan ke bawah ke base camp. Iya lumayan. Nah di perjalanan itu ada jalan kayak treknya tuh panjang banget kayak lorong gitu. Bukan lorong, maksudnya kayak si hutannya tuh rimbun gitu, kayak pohon-pohon. Oh iya. Jadi seolah-olah kayak jadi lorong gitu. Nah, ya semacam goa gitu. Jadi kayak si pohon-pohonnya tuh udah rimbun. Kebetulan waktu itu anginnya agak lumayan gede kan, makanya kayak ya goyang-goyang lah. Saya lewat jalan situ ada sekitar setengah jaman mungkin ya di jalan yang panjang itu. Jauh banget. Iya gelap sendirian. Senternya dari senter HP. Jadi nggak bawa headset. Iya karena nggak ada persiapan apa-apa ya, karena ngedadak itu. Lah, berarti pas berangkatnya itu Pakai center HP. Iya ngelewatin itu, tapi berdua kan. Iya. Nggak, masih satu jalannya tetap turunnya. Nah jalan situ udah ya mungkin ada 10 menit jalan.
kan hawa saya udah nggak enak ya sendirian jalan gitu, udah lapar sendirian. Saya baca doa tuh kayak astagfirullah ya Allah gitu. Yang nggak selihat yang benar-benar jelas, tetapi mungkin dari suara-suaranya dulu ya teh. Iya, boleh. Yang saya dengar tuh kayak cekikikan kuntilanak. Mungkin positif tingginya itu hewan nggak sih kan? Ya saya juga mungkin positifnya hewan atau mungkin ranting daun pohon yang bergesekan karena anginnya gede. Tapi nggak tahu ya, kayak semakin berjalan tuh semakin deket, Makin kenceng gitu. makin Ke deket. pintu. Jadi kayak Wow. Biasanya kalau itu saya tuh langsung kejar, maksudnya kayak langsung dikejar suaranya di mana. cari sumber suaranya Iya, ya. saya cari sumber suaranya. Penasaran. Waktu itu memang saya kayak memberanikan diri kan, kayak suara di mana nih gitu. Saya coba kejar di mana, ternyata emang nggak ada gitu. Udah saya jalan lagi sambil baca-baca, dan di tengah jalan HP saya mati. Oh, jadi gelap. Gelap gitu banget loh. itu ya. Tapi sebelumnya ngerasa full apa emang udah Saya juga lupa. gitu? Habis baterai. Dan gitu juga ya sama baterai. Enggak juga sih. Oke, lanjut ya, mungkin tadi kayak HP saya mati kan. Habis itu saya terdiam dulu gitu. Karena saking keringat dingin mungkin ya, kayak Juga. takut banget gitu. Capek, takut. Posisinya sendiri. Lapar juga. Ya, masalahnya itu. Ya, ditambah tadi ada suara-suara kan. Terus udahlah, saya beranikan diri lagi jalan cepet gitu. Jalan cepet. Dan yap, itu gongnya ada di balik pohon gitu, ada di depan itu ada persimpangan jalan di tengah pohon. Kayak misalkan ada ke kiri ke kanan cabang. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada pohon besar, ada yang ngintip Kang teh. Sosoknya Iya. gimana nih, Kang? Ngintipnya tuh kayak genderuwo gitu lah, kayak Kilat gitu gede. ya. Nggak diem, gede diem. Jadi misal pohon segini nih. Nah, ini pohon. Nah, kayak udah ngelewatin pohon. Oh, paham. Ya, misal kamu nih. Nah, Nah, ada tiang. Nah, kamu di belakang tiang masih kelihatan kamu kan. Kayak gitu tuh genderuwo. Oke. Oke, setelah saya lihat dari lumayan agak jauh lah, nggak deket banget gitu. Karena mungkin gelap juga ya, kayak nggak ada center. Yang saya lihat itu seperti itu gitu. Jadi si makhluk tersebut kayak udah ngelebihin pohon. Tingginya tuh ya. Mungkin tingginya sama, tapi lebarnya itu Badannya. ya lebarnya kelihatan jelas. Udahlah saya karena itu kan persimpangan ya, ke kiri ke kanan, saya ke kanan ke bawah. Udah itu saya nemu tenda orang. Saya diem di situ kan, kaget kayak astagfirullah. Diem, saya kaget di situ, kayak masih yang ngos-ngosan juga karena ya shock Kaget juga. aja gitu ya. Diem di situ, terus keluar tuh orang di tenda. Kang, kenapa? Katanya. Kenapa? Nggak apa-apa, saya teh kayak bilang gitu kan. Sini ngopi dulu. Saya ngopi dulu kan di situ, diem dulu 5 menitan mungkin. Terus saya ya melanjutkan lagi ke bawah gitu. Terus saya sampai deh di base camp ceritanya. Sampai di warung-warung gitu. Saya beli makanan kan, beli Indomie, beli kopi, beli segala macam, ya gorengan dan lain-lain. Saya makan. Nah di situ saya kebetulan ada si ibu warungnya nanya ke saya, emang udah biasa ya cina turun-turun saya sendiri malam-malam. Ya Bu, udah saya mah berapa kali gitu ke sini gitu. Terus saya teh nanya ke si ibunya, Bu, yang di jalan yang panjang itu teh nanya asa keeng, ya kenapa ya asa apa ya namanya? Apa ya? Kayak merinding gitu ya. Takut Kenapa gitu, ya asa kayak merinding gitu, asa nggak enak? Ya cenah ada di situ Melewung Kunti namanya teh. Gitu. Nah, di situ teh kayak iya base campnya. Jadi itu teh namanya Lewung Kunti ya. Kayaknya nggak aneh cenah kalau digangguin di situ mah. Terus saya teh terus ke atasnya ya. Karena udah tahu fakta. Udah, apa nunggu siang gitu. Tapi pas azan subuh saya udah ke atas gitu, ke memberanikan diri ke atas lagi pas subuh-subuh. Dan udah saya ke tenda ngebangunin temen, bangun. Saya ceritakan di situ. Terus teman saya mah tidur lagi weh. Dah segitu aja sih mungkin pengalaman saya.
Menarik banget ya Kang ceritanya. Tapi tadi tuh ada sempat di notice juga kalau misalkan ada suara-suara hihihi gitu ya. Iya. Dan fun fact-nya teman-teman, kalau misalkan ada suara hantu dan itu tuh keras dan dekat, biasanya itu tuh hantunya tuh jauh ya Kang. Katanya fun fact-nya ya iya Kang. Kalau misalkan suaranya itu jauh, itu dekat banget sosoknya. Pas banget. Nah, apa tuh teh? Kasih tahu kita dong. Oke, ini deket banget sama Upi teman-teman. Jadi waktu itu kayaknya waktu pulang dari apa ya kegiatan lah. Terus aku inisiatif ingin self love membeli pecel lele. Nah, iya deket museum Mupenas. Iya bener. Terus udah aku awalnya mau bungkus kan. Nah awalnya mau bungkus tuh, tapi karena udah malam kan ya, karena udah malam. Tapi mikir kayak males cuci piring gitu ya. Ya udahlah aku akhirnya makan di sana. Kebablasan sampai jam 9 malam teh. Di situ posisinya sendiri. Terus oke lah pulang karena biasa pulang lewat, kalau kalian tahu gitu ya, gang sebelah warung yang deket Indomaret atas. Kalian tahu ya itu. Ini real banget. Nah di situ aku nggak pernah mikir apa ya, nggak pernah mikir takut atau aneh-aneh gitu. Terus aku ya udah sambil ngedenger lagu karena ya udah kan sendiri gitu kan. Nah udah lagu tuh teh. Terus waktu di jalan, ada jalan yang mau di depannya tuh kayak ada air, bukan air mancur sih, kayak air ikan gitu, kolam ikan. Di mana? Di deket gangnya, di dalam gangnya itu ada air ikan, kolam ikan. Iya. Nah di belokan ada belokan. Iya, nah di situ tuh gelap teman-teman, karena kata warga di situ tuh emang jarang ada orang yang lewat malam-malam. Dan itu aku awalnya nggak tahu ya. Jadi sebelum aku tahu tuh ya udah aku ngelewat aja gitu ya. Dan itu tuh udah kayaknya udah 2 kali gitu deh. Nah waktu di yang gelap itu kayak aku ngencengin suara ya, mungkin kayak si Kang Wanda gitu ya, kayak deg-degan gitu ya, deg-degan gitu. Biar enjoy aku pakai center dan aku ngedengerin lagu. Tiba-tiba lagunya kecil dan tadi suara ketawa, tapi ketawanya jauh. Berarti deket. Iya, coba. Nah di situ aku baru inget kayak, ketawa kayak gitu jauh. Terus aku buru-buru nelpon temen kosan biar ngejemput, padahal maksudnya kenapa dia di situ, kenapa gak lari gitu ya. Iya, refleks. Terus aku kayak terus aku jalan, terus makin kedenger deket, tapi makin kedenger deket waktu itu, kayak suara ketawanya tuh kedenger deket. Aku nelponin gak diangkat sampai akhirnya aku nyampe ke ada yang apa ya, ada remang-remang lampu. Di situ ada ibu-ibu. Teh dari mana katanya. Aku bilang kan dari Pecel. Nah sendiri cenah, meni beranian banget. Terus ngeliat aku pucet kali ya. Kenapa teh? Katanya kayak kenapa teh gitu. Kataku ibu kayak gak tahu ibu, tapi ini mah gak tahu deg-degan aja gitu ya. Pas tadi yang bagian gelapnya. Neng, ayah Soraya. Jadi kayak udah tahu. Jadi kayak beberapa orang yang lewat ke sana tuh, apalagi mahasiswa baru kan itu waktu itu maru gitu. Jadi kayak memberanikan diri aja jalan ke sana. Ternyata nggak ada yang berani lewat ke sana dari jam 8 malam ke sana. Jadi harus kalau misalnya mau lewat gang situ tuh minimal tuh bertiga lah atau enggak berempat gitu. Jangan sendiri banget. Nah dari situ udah tuh saya berdua tuh sama teman saya, malah mengulang cerita berdua lah gak apa-apa, kita berani gitu ya. Nah itu lebih parah. Kita tuh ada sih vlognya ya, aku tuh ada vlognya sama teman aku nge-video. Iya kita tuh kayak hai guys gitu. bukti kita tuh sebenarnya kita takut gara-gara di belakang ada bapak-bapak. Dan tahu gak sih yang viral bapak-bapak pelecehan itu, Mana? yang ngeliatin alat kelaminnya, yang pelecehan di gang itu. Nah kita tuh horornya ke sana. Nah kita tuh mikirnya aduh takut nih, terus kita nge-video sebagai bukti takutnya kita tiba-tiba diapa-apain gitu. Waktu masih video, teman aku tiba-tiba teriak, ih Malia gitu kan. Terus kata aku teh, kenapa? Mana yang ngelecehin aku ya? Kayak maksudnya kamu ngelecehin aku ya, pegang pantat, iya sama pegang punggung, cita. Kata enggak, sumpah. Kata aku nggak megang, karena aku lagi megang HP sama tas. Terus kayak apa bapak-bapaknya gitu ya, kayak di belakang. Pas kita lihat bapak-bapaknya tuh udah gak ada. Sering banget kalau gitu mah. Ya udah gak ada. Terus pas kita cek video tuh emang gak ada siapa-siapa di belakang tuh. Tapi teman aku tuh ngerasa ada yang megang dan bener ini tuh merah. Wah. Sumpah itu merah. Tangannya gini ada
bekas Iya, tahu gak sih ya katanya ada bekas tangan tuh di pegang sama antu gitu. Suka ada Hah? yang tanda-tanda kalau misalkan kita memari. Nggak gimana Iya. gimana dia? Ngerti gak? Kayak ada merah gitu, ada maksudnya panas gitu. Oh, Ah, iya. panas gitu. Dan dia akhirnya kita nginep berdua di kosan karena kita takut. Iya, kita takut itu sih teh. Itu bener-bener cerita menjadi mahasiswa baru di awal UPI itu ya. Ternyata di UPI banyak juga ya cerita horor, karena waktu itu aku juga sempat dapat cerita gitu di depan PKM, di depannya ternyata di atas juga di ladang ada ya teh. Heeh. Wow, wow, ini bagus banget sih teh ceritanya. Setelah tadi kita dengar cerita-cerita horor dari Akang Tetenya nih, aku harap teman-teman masih pada semangat ya untuk dengerin cerita selanjutnya karena lebih menarik lagi. Oke. Di sini kita ada Kang Latif yang akan menceritakan pengalamannya nih. Gimana nih Kang? Jadi waktu itu waktu saya jadi staff gitu ya di BM Prodi saya gitu. Saya waktu itu jadi salah satu staf anggota komisi disiplin gitu ya. Jadi lagi latihan di daerah deket Jimnas tuh apa namanya? Sport Hall kalau nggak salah ya. Ya, tapi yang sebelah sananya yang deket ke lapang golf kalau nggak salah. Nah, tapi yang gelapnya kan agak gelap ya di situ. Saya ditemani sama teman saya gitu ya, Reja gitu. Waktu pulang di sana, ya tuh benar-benar sepi gitu. Karena kan udah sampai jam berapa ya? Jam 2 malam. Oh, jam 1 atau jam 2 malaman lah gitu. Kita tuh latihan kan sudah cukup capek gitu ya. Dan juga bertensi-tensi. Kita tuh campur aduk gitu. Rasanya ada kesel, ada marah, ada takut juga gitu. Ada capek gitu. Nah, kita tuh berdua ya biasa ngobrol-ngobrol. Ada pertama mah cuman kayak gini nih, kayak gitu doang. Kita tuh awalnya mikir salah satu dari kita tuh iseng kayak saya nyalain dia nyalain saya gitu. Berdua doang karena kan udah jam 2 malam juga, jam 1 atau jam 2 gitu. Nah, awalnya iseng ya udahlah gitu, kita ada cuek. Terus kayak gitu. Balik lagi kayak di awal siapa Kang Wanda bilang hihihi gitu. Lah, Ja, aku bilang, Ja, lu aja nah gitulah kayak saya agak kesel juga ke Wanda. Lain orang kayak tuh. Udah kita teh agak berantem dikit karena kesel. Ya kesel, takut juga gitu. Nah, pas maju ke hampir ke daerah. Jadi kita teh malah nyasar mau masuk ke Cilimus gitu. Jadi lewat ke belakang. Nah, kan agak sepi juga. Di situ kayak nah di situ kita puncaknya takut gitu karena dan juga kata orang teman saya gitu yang di Cilimus emang banyak cerita horor gitu di sana. Jadi udah mah kita agak takut ditambah cerita-cerita yang cukup horor gitu. Tuh kayaknya mungkin yang di Cilimus mungkin pada tahu juga kali. Nyambung gak sih sama cerita tadi aku? Oh, oh di kamu yang gang itu, yang karena deket tuh. oh coba gimana teh? Kan tadi teh, Kang. Kan udah tadi. Oh udah. Emang penunggunya sering begitu ya. Oh jadi, oh berarti aku juga baru tahu. Aku kira cuman kita doang gitu yang ngalamin, ternyata dari tetehnya juga. Emang Cilimus tuh pokoknya di jam 9 malam kesana tuh udah sepi banget. Dan Keeng. iya, keeng gitu. Dan emang pedagang di sana tuh udah pada tutup. Oh jam segitu. Kebanyakan kayak gitu. Paling gitu sih teh mungkin. Ternyata tadi apa yang sudah Akang Tetenya ceritain serem banget gak sih teman-teman? Teman-teman bisa tulis di komentar ya kalau misalkan ikut serem juga. Pengalaman. Iya, ada pengalaman lain gitu yang bisa dikirim ke JMPS, mungkin bisa langsung komen aja ya di komentar. Oke, terima kasih sudah nonton. Nantikan juga cerita horor lainnya di YouTube JMPS sama Instagram JMPS. Dadah. JMPS Spektral. Gokil.